Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan daring. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi graf berarah sebagai model matematika guna memenuhi tugas matematika diskrit yang diampu oleh Ibu Yolanda. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Untuk yang pertama, saya sendiri Fikariza Syifamilah. Yang kedua, Agustin Apsari Wahyu Kuntarini. Yang ketiga, Ayub Al-Mahmudi. Yang keempat, Ikhda Gusti Nuri Syafakoh. Yang kelima, Arif Reski Aprilianto. Untuk materi yang pertama, yaitu graf berarah. Graf yang sisinya diberi orientasi arah atau tanda panah pada sisinya disebut graf berarah. Graf berarah terdiri dari serangkaian unsur yang disebut titik dan serangkaian unsur yang disebut busur. Setiap baris bergabung dengan dua titik ke arah yang spesifik. Pada graf berarah, U, V dan V, U menyatakan sisi yang berbeda. Dengan kata lain, U, V tidak sama dengan V, U. Untuk busur U, V, simpul U dinamakan simpul asal dan simpul V dinamakan simpul terminal. Selanjutnya adalah contoh graf berarah. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari graf berarah. Pada gambar G4 dapat dibayangkan sebagai saluran telepon yang tidak dapat beroperasi pada dua arah. Jadi salurannya hanya beroperasi pada arah yang ditunjukkan oleh anak panah saja. Jadi sebagai contoh, saluran telepon 12 tidak sama dengan saluran telepon 21. Jadi maksudnya gini, saluran telepon dari titik 1 ke titik 2 itu tidak sama dengan saluran telepon dari titik 2 ke titik 1. Nah, graf berarah ini sering dipakai untuk menggambarkan aliran proses peta lalu lintas suatu kota, yaitu jalan searah atau dua arah dan sebagainya. Graf berarah terdiri dari yang pertama ada himpunan titik. Jadi anggotanya itu disebut simpul. Himpunan titik disimbolkan dengan V. Jadi VG merupakan himpunan yang terdiri dari V1, V2, V3, dan seterusnya. Yang kedua, himpunan ruas berarah, yaitu himpunan pasangan terurut yang disimbolkan dengan E. EG merupakan himpunan E1, E2, E3, dan seterusnya. Lalu selanjutnya fungsi perkawanan. Fungsi perkawanan merupakan fungsi yang mengawankan setiap garis dalam EG ke suatu pasangan berurutan titik VI, VJ. Yang keempat ada garis paralel. Jadi dua garis berarah dikatakan paralel jika keduanya memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Selanjutnya yaitu graf ganda berarah. Definisi graf dapat diperluas hingga mencakup graf ganda berarah. Pada graf ganda berarah, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada. Nah, kita dapat melihat pada gambar di bawah, yaitu pada gambar A dan gambar B, di mana gambar A G4 itu adalah contoh dari graf berarah, sedangkan yang di sampingnya yaitu B G5 itu adalah contoh graf ganda berarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang graf berarah sebagai model matematika. Sebuah graf berarah D adalah suatu himpunan yang tidak kosong dengan sebuah relasi R pada V.
di mana R adalah relasi yang tidak refleksif. Seperti halnya dalam graf, elemen dari V tersebut titik. Tiap pasangan terutama dalam R disebut sisi berarah atau arah. Karena relasi dari sebuah graf berarah D tidak perlu simetris, maka apabila U, V merupakan arah D, V, U belum tentu merupakan arah dari D. Hal semacam ini dapat kita ilustrasikan pada diagram dengan gambar segmen garis atau kurva antara titik U dan titik V yang memakai tanda panah sebagai tanda arah dari U ke V atau dari V ke U. Apabila dari U ke V masing-masing mempunyai arah, maka diagramnya dapat kita buat seperti di bawah ini. Kita misalkan D1 adalah sebuah graf berarah dengan himpunan V yang beranggotakan V1, V2, dan V3, dan himpunan E yang beranggotakan V1, V2, V2, V3, dan V3, V2. Graf berarah D1 ini dapat digambarkan seperti pada gambar nomor 2. Selanjutnya, graf berarah D juga mungkin terjadi bahwa relasi yang mendefinisikan sebuah graf berarah D merupakan sebuah relasi simetris. Graf semacam ini disebut graf berarah simetris, seperti pada gambar nomor 3. Contoh soal graf berarah. Yang pertama, diketahui sebuah graf berarah D dengan himpunan V yang beranggotakan V1, V2, V3, V4, V5, dan V6, dan himpunan arah E yang beranggotakan V1, V3, V2, V3, V3, V4, V4, V1, V4, V3, dan V5, V6. Gambarlah diagram dari graf D. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat dari gambar berikut yang merupakan gambar diagram dari graf D. Kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, pada contoh yang kedua disediakan graf ganda berarah seperti pada gambar berikut. Lalu kita disuruh untuk menentukan yang pertama, himpunan titik-titik atau himpunan simpul yang biasa disimbolkan dengan huruf V. Lalu, himpunan garis-garis atau himpunan sisi yang biasa disimbolkan dengan huruf E. Lalu, dan fungsi himpunan perkawanan. Yang kedua, kita menentukan garis paralel. Kita masuk pada penyelesaian contoh kedua. Nah, pertama-tama kita akan menentukan himpunan titik-titik atau himpunan simpul dari gambar graf ganda berarah tersebut. Jika kita melihat gambar tersebut, terdapat 6 titik atau 6 simpul, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, maka himpunan titik-titik tersebut yaitu VG sama dengan V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Nah, setelah kita mencari himpunan simpul, selanjutnya kita akan menentukan himpunan garis-garis atau himpunan sisi yang dilambangkan dengan E. Dari gambar grafik ganda berarah tersebut, maka kita dapatkan 9 garis atau 9 sisi, yakni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, dan E9. Lalu kita menentukan fungsi perkawanannya. Nah, kita temukan 9 fungsi perkawanan, yaitu dari E1. E1 dengan V1 ke arah V2. E2 dengan V4 ke arah V1.
E3 dengan V1 ke arah V4, E4 dengan V1 ke arah V3. Lalu ada E5 dengan V3 ke arah V3. Nah, kenapa V3 ke arah V3? Karena pada titik atau simpul V3 berarah atau menuju ke V3 kembali. Nah, pada kasus ini dinamakan gelang maupun loop. Selanjutnya, E6 dengan V3 ke arah V4, E7 dengan V3 ke arah V5, E8 dengan V5 ke V4, dan terakhir E9 dengan V5 ke arah V4. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua, yakni menentukan garis paralel. Nah, bisa dilihat pada V5 ke arah V4. Pada V5 tersebut mengarah ke V4 sebanyak 2 kali. Maka garis E8 dan E9 disebut garis paralel. Karena dari V5 ke arah V4 sebanyak 2 kali.